قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita setiap Rabu pertama dan Rabu ketiga di majelis Taklim Sofia Soleha. Kita awali seperti biasa dengan zikir. Sekarang saya akan ulang zikir pagi plus zikir ba'da sholat. Zikir pagi kita baca beberapa saja dari nomor 9. Dari nomor 9. Ya, saya tuntun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Terus lompat nomor 16. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sekarang lihat zikir ba'da sholat. Sebelum saya ajarkan zikir ba'da sholat, ya, ada aturan yang perlu dipahami, Bu. Habis kita sholat lebih dianjurkan berzikir dibandingkan ibu salam kanan kiri. Paham, Bu? Jadi jenengan zikir dulu, bukan sibuk lihat kanan kiri terus salami gitu. Nanti saf depan, saf belakang gitu. Ada sesuatu yang perlu kita prioritaskan. Yang Nabi SAW lakukan ba'da salam, Nabi langsung astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu baru beliau balik ke jamaah. Awal hadap kiblat, setelah baca Allahumma antas salam baru beliau balik. Berarti awalnya beliau sibukkan diri dengan zikir dulu. Beliau balik menghadap jamaah dengan tujuan satu, beliau ingin mempersilahkan yang punya kesibukan, silakan, saya sudah balik, kalian boleh bubar. Jadi beliau balik menghadap jamaah. Kalau sudah balik, maka para sahabat tahu, oh kami boleh bubar sekarang nih. Berarti tidak ada terkait antara imam dan makmum setelah itu. Sudah salam ya sudah, imam urusannya sendiri, makmum urusannya sendiri. Baca zikir masing-masing berarti. Berarti aturan yang kedua, baca zikirnya masing-masing. Tidak perlu dipimpin. Kecuali kalau untuk mengajarkan. Ya, beda kalau untuk mengajarkan. Terus yang ketiga, aturan yang ketiga, zikirnya cukup lirih, enggak jahar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dengar para sahabat ketika mampir di suatu lembah. Saat itu mereka ada yang baca tahlil, ada yang baca takbir, dan ketika itu mereka memperkeras bacaan zikirnya tadi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, bersikap lemah lembutlah kalian. Yaitu dalam zikir, kalian itu tidaklah menyeru sesuatu yang asam walau ghaiban. Kalian tidak menyeru sesuatu yang tuli dan sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada, Allah dengar. Allah itu dekat, Allah tahu apa yang kalian itu baca. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ini tanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk zikir cukup lirih, tidak jahar. Itu asalnya, Bu. Kecuali kalau kita disuruh jahar, jahar. Contoh disuruh jahar, keraskan ketika kita takbiran, baca takbir.
pas hari raya. Pas kemarin itu loh Bu, udah saya ulang, yaitu dari awal Zulhijjah sampai hari tasyrik yang terakhir, 13 hari itu takbir terus. Dan itu punya pengaruh karena setelah itu kita punya kebiasaan untuk berzikir, bertakbir terus. Jadi intinya zikir asalnya itu lirih, sir, tidak jahar. Ingat ya, lirih, sir, tidak jahar. Kemudian kalau tadi ini sir berarti cukup sendiri-sendiri, tidak perlu dikomandoi. Imam baca sendiri, makmum juga baca sendiri. Sudah rampung. Kecuali misalnya ibu di rumah, misalnya sholat sama anak putrinya, terus ngajarkan zikir sekalian itu, bisa sambil dituntun baca astagfirullah. Nah anaknya ikut lagi astagfirullah. Allahumma antas salam. Nah anaknya ikut lagi Allahumma antas salam. Kalau saya biasanya ngulang anak-anak TPA, saya tuntun mereka. Saya habis sholat saya keraskan biar mereka hafal, biar mereka tahu nanti setelah ini, oh ini zikirnya bacaannya ini. Sudah paham itu. Terus yang berikutnya lagi aturannya, kalau nanti bilangan hitungan yang jenengan itu hitungnya banyak, cukup menghitung dengan jari. Ya, cukup menghitung dengan apa? Jari. Ini lebih afdol. Lebih afdol daripada biji tasbih, lebih afdol daripada kalau sekarang ada digitalnya ya. Nah, ada di HP, ada yang di kayak cincin gitu ditaruh di sini. Nah, sudah bisa orang hitung tek sampai 100 itu. Nah, lebih afdol pakai jari nih. Ya, lebih afdol pakai jari. Tangan kanan apa tangan kiri? Nah, tangan kanan. Karena perkara yang baik. Hitung aja, ini terserah ibu. Mau hitung dari jari kelingking boleh, atau jari telunjuk boleh. Ini bebas, nggak diatur. Ada yang mau dari jari sini terus sampai kelingking sampai sini lagi, terserah. Pokoknya dapat hitungannya nanti ada 33, ya hitung 33, total nanti jadi 100, ya pokoknya hitungannya 100. Terserah ibu-ibu hitung bagaimana. Mau nanti hitungannya dia dari jari atas ini, ruas atas dulu, turun, atau bawah terus atas gitu, terserah. Itu nggak dilarang. Nggak ada yang mengatur juga, bebas. Yang penting tadi pakai jari jemari. Apa manfaatnya? Nanti jari ini akan bersaksi pada hari kiamat. Ya, jari jemari tadi akan bersaksi pada hari kiamat. Bahwasanya orang ini, si fulan, ini telah berzikir dengan menggunakan jari. Nah, jari ini yang bicara nanti. Jadi saksi pada hari kiamat. Terus di sini nanti ada beberapa variasi. Ada salah satu zikir nanti ada. Kalau ada ini pakai yang itu, nanti akan saya sebutkan. Ya, kadang ganti-gantian gitu, sehingga nggak monoton zikirnya gitu terus. Ya, jadi ada variasi. Nanti ada variasinya saya sebutkan di sini. Nah, yang pertama, itu halaman berapa Bu? 61 ya. Diikuti ya, saya tuntun dulu nanti sampai nanti bacaan subhanallah. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nomor 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nomor 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah sekarang lihat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat catatan kaki nomor 37. Ada beberapa variasi, Bu. 1. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Total berapa berarti? Nah, 30 kali 5 waktu 150, ditimbangkan nanti jadi 1500. Nah, ini kalau ibu misalnya punya kerepotan baru baca, boleh baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Terus yang kedua disambung, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sambung ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus nomor 3, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34. Subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Genap berapa berarti? 100, Mas. Terus yang nomor 4. Sekarang gabung dengan la ilaha illallah, Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalikan 25. Berarti berapa? Nah, 100. Jadi ibu variasikan. Saya sekarang nih baca yang 10 dulu. Nah, sholat asar saya baca yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. Nah, sekarang saya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Jadi variasi. Ya, jangan monoton subhanallah 33 terus dari dulu, dari kecil sampai sepuh itu terus. Mbok ganti. Ada yang ibu butuh variasi bacaannya. Nanti bacaan sholat juga, nanti kita sampai bacaan sholat kayak gitu, Bu. Ada bacaannya variasi, Bu. Ya. Ada bacaannya variasi ada. Contoh misalnya bacaan variasi ketika ruko. Ruko apa ibu baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, bisa. Bisa subhana rabbiyal azim saja 3 kali. Bisa subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kadang pakai ini, kadang pakai itu, Bu. Jadi enggak satu bacaan saja, ada variasi-variasi. Ibu baca beberapa gitu. Saya sudah pernah ingatkan ini. Terus setelah itu baru baca ayat kursi, terus al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Khusus ba'da sholat subuh, ada sini bacaannya, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, nanti yang berikutnya saya terangkan lagi tentang zikir sebelum tidur. Baik, sekarang buka 50 doa. Sampai mana, Bu? Sudah berapa? 14 nih. Sekarang 15 sama 16.
15, 16, 17. Nah, 3. Biar tambah hafalan. 15 pendek sekali. 16 pendek lagi. Nah, 17 baru panjang itu. Sekarang lihat nomor 15. Doa saat mendapat kesulitan. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan dalam api. Ayo saya tuntun, diikuti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau hadisnya sampai situ, Bu. Ibu biasanya lanjut apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya terserah, namun hadisnya sampai sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus doa nomor 16. Doa minta agar diangkat dari kesulitan versi Nabi Yunus. Yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta dilemparkan dalam perut ikan. Nah, ketika dalam gelap perut ikan tadi, dia membaca bacaan ini. Diikuti. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Nah, terus yang berikutnya, doa pelipur lara, penawar hati yang duka, nomor 17. Apa tuh? Ini dua orang yang lagi galau-galau semuanya. Doanya panjang. Ya karena galaunya berat soalnya. Inti doanya di akhir ya. Ini inti doanya di akhir. Awal itu baru tawassul. Inti doanya di akhir, awal itu baru tawassul. Jenengan tawassul di awal nih. Ini tawassul dengan amal soleh. Ya. Sekarang lihat, saya tuntun dulu. Nanti baru kita lihat artinya. Allahumma inni abduk. Ibnu abdik. Ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwalak. Bikulli ismin huwalak. Alifnya enggak dibaca, jadi langsung bikulli ismin huwalak. Hamzanya itu namanya alif atau situ disebut hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah enggak dibaca. Kalau di depan saja baru dia dibaca. Ya. Saya ulang. As'aluka bikulli ismin huwalak. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au allamtahu ahadan min khalqik. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Nah, yang masuk doa itu mulai dari anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Lihat artinya dulu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu.
anak hambamu Adam dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku pasti adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Mohon jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka, dan penghilang kesedihanku. Ini tawasul dengan Asmaul Husna. Dan ini disebutkan Asmaul Husna itu tidak dibatasi. Karena disebutkan di sini ada nama Allah yang tersimpan dalam ilmu gaib. Nama Allah tersimpan dalam ilmu gaib. Berarti kita nggak tahu. Ada Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada diajarkan oleh Nabi. Namun ada yang Allah simpan dalam ilmu gaib. Maka nama-nama Allah banyak, tidak semuanya kita ketahui. Jadi 99 Asmaul Husna bukan pembatasan. Ya, jadi nanti diulang dan saya ulang lagi pekan depan untuk doa nomor 17. Lihat faedahnya tadi. Siapa saja yang dirundung duka dan kesedihan, lalu ia membaca doa di atas, maka duka dan kesedihan tersebut digantikan dengan kelapangan. Jadi dihafal ya Bu ya, insya Allah. Terus kita lanjut fikih, dihafalin terus. Sudah 17 doa itu. Baik, lanjut macam-macam najis. Kalau di buku ini Safinatun Najah ini di halaman 23. Jadi yang ini buku rangkuman Ji, rangkuman semuanya. Coba kita lihat dulu dalam buku halaman 23. Hadas, benda najis yang menjadi suci. Contoh benda najis yang menjadi suci ada 3. 1, khamar jika telah menjadi cuka dengan sendirinya. 2, kulit hewan yang telah menjadi bangkai jika hewan itu sudah disamak. 3, semua najis yang telah menjadi hewan. Nah, baru nanti berikutnya kita bahas macam-macam najis. Nah, sekarang masih mengenal najis dulu. Ini rinciannya. Baru nanti kita kembali pada pembahasan Safinatun Najah lagi. Saya rinci dulu. Ini ingat kita bahas najis-najis yang dikenal dalam mazhab Syafi'i. Kemarin sebelumnya kita bahas beberapa macam najis ya. 1, kencing dan kotoran manusia, juga kencing hewan dan kotorannya. 2, darah yang mengalir. 3, bangkai. 4, bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Lihat nomor 5. Segala sesuatu yang memabukkan. Kalau ini bentuk cairan, berarti cairannya dihukumi najis. Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahwa segala zat yang memabukkan atau khamar itu termasuk najis. Khamar ini bisa jadi berasal dari anggur, diolah dari anggur, atau dari kurma, atau dibuat dari zat yang lain yang sifatnya memabukkan. Terus dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi,
berkorban untuk berhala, ansab, azlam, mengundi nasib, itu rijzun. Rijzun di sini maksudnya najis, kotor, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang dimaksud rijzun di sini adalah najis. Yang lainnya juga dihukumi najis jika sifatnya memabukkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kemarin sudah kita sebutkan hadisnya. Waktu saya tulis di papan dulu, innamal kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala yang sesuatu yang memabukkan itu haram. Coba lihat di sini dalam Al-Maidah ayat 90, ada berapa hal yang diharamkan itu? Khamar 1, judi 2, ansab, sesembahan pada berhala, sedekah pada berhala, 4, azlam. 4 ya, lihat. Saya rinci 4 itu dulu. Surat apa, Bu? Al-Maidah 90. Satu apa? Khamar. 2 judi. Bahasa Arabnya maisir ya. Maisir. 3 berkorban untuk berhala. 4 bahasa Arabnya tadi apa? Ansab. 4 azlam. Mengundi dengan anak panah. Nah, khamar haram ya. Sudah jelas nih. Haram plus apa di situ? Najis. Saya nggak singgung panjang lebar lagi. Sekarang judi. Namanya apa, Bu? Maisir. Mau dirinci atau global aja, Bu? Rinci. Gak apa-apa ya. Maisir itu ada 2 macam, Bu. 1, maisir yang ada taruhan. Taruhan tuh gimana, Bu? Nah, ini peserta 20. Terus diambil dari tiap peserta itu ada sesuatu yang dipasangkan. Jadikan taruhan. Baru nanti diundi atau dilombakan. Dipilih cuma 2 saja yang menang. Ya, dipilih 2 itu dari 20. Ini masuk maisir. Ini di sini ada unsur gharar. Penipuan, pengelabuan. Maaf, untung-untungan. Gharar, untung-untungan. Yang boleh ada taruhan cuma untuk 3 lomba. Yang boleh ada taruhan cuma untuk 3 lomba. Karena di sini lomba-lomba ini tujuannya untuk jihad. 1, memanah. 2, pacuan kuda. 3, pacuan unta. Ini semua untuk jihad.
Jadi yang taruhan ini bukan penonton, yang sesama peserta. Ayo kita taruhan lu, yang menang nanti dapat uang sekian nih, kita pasang ini taruhan. Sesama ini, sama peserta. Bukan penonton yang di luar, bukan. Apa tujuannya? Biar nyemangati nih. Orang semangat untuk lomba ini. Jadi semangat untuk jihad. Selain 3 lomba ini pakai taruhan judi berarti. Sudah? Cuma tiga lomba ini saja ya. Selain ini tidak boleh. Nah, Bu, pada bengong aja, Bu. Nanti terakhir bengongnya. Ini sudah ya? Lihat. Mau protes terakhir. Maisir jenis kedua, maisir tanpa taruhan. Tapi termasuk haram di sini. Termasuk terlarang. Saya ngatur kalimat dulu. Ini agak berat ini. Saya ngomong-ngomong aja gampang, Bu. Maisir. Ini masalahnya anak-anak ibu sering main ya ini. Perlu disebut nggak, Bu? Ya nanti pulang nanti ini ya disingkirkan lah mainan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari hadis Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, man laiba bin nardashir faka'annama sabago yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Berarti pertama apa? Dadu. Yang kedua, saya pakai dalil aja biar langsung ini nggak bisa protes. Nah, terus mana ini metu toh? Aman berarti aman, aman. Kalau ini kesenangannya suami nih. Tadi yang saya sebut hadis, barang siapa bermain dadu maka seakan-akan ia telah mencelupkan apa tadi? Tangannya ke dalam daging dan darah babi. Terus Ibnu Umar, Imam Malik bin Anas dan selainnya mengatakan, permainan catur lebih jelek dari permainan dadu. Catur. Bukan saya yang bilang, Imam Malik tadi, Ibnu Umar. Nah, kalau saya yang bilang kan nanti bisa diprotes. Saya kan nggak ada apa-apa. Protes kalau Imam Malik, protes Kanjeng Nabi aja sekalian. Nah ini Ibnu Taimiyah mengatakan,
Wa kadzalika yahrumu bil ijma' idza istamalat ala muharramin min kazibin wa yaminin fajiratin aw zulmin aw jinayatin aw hadisin ghairi wajibin wa nahwihima. Bermain catur itu diharamkan berdasarkan ijma'. Ijma' kesepakatan ulama. Jika di dalamnya apalagi terdapat unsur haram, dusta, sumpah palsu, kezoliman, tindak kejahatan, pembicaraan yang bukan wajib. Dalilnya yang lebih tegas dari Ali bin Abi Thalib. Dari Maisarah bin Habib, ia berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melewati orang yang lagi main catur. Berarti di masa Ali bin Abi Thalib sudah ada. Lantas ia berkata seperti ini, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Kamu ini lagi nongkrong di depan apa? Ini kan berhala-berhala itu. Kenapa sebut berhala, Bu? Patung-patung kan? Apa patung-patungnya? Ada rajanya. Apa wakil raja itu siapa? Menterinya. Bentengnya, kudanya, poinnya, situ. Iya, untuk ngatur perang kan? Iya. Mikirnya lama nggak itu orang mikir catur itu, Bu, geraknya? Ya, mikir satu kan? Set, dia nongkrong dulu, mikir dulu. Apa ada yang ketika main itu pas lagi azan atau iqomah itu tak tinggal ini orang dibongkar ya? Tak tinggal dulu sholat. Ada? Mungkin yang main itu Pak Haji mungkin gitu, imam masjid. Nah, itu baru. Ini Bu, ini nggak pandang taruhan, Bu. Tadi saya bilang ya, ini tanpa taruhan sudah masalah permainan ini. Para ulama golongkan ini masuk dalam maisir. Sebabnya apa? Kok ini masuk maisir? Buat orang banyak lalai. Buat orang banyak lalai. Jadi kalau ada mainan monopoli anak, ganti, Bu. Ganti yang nggak pakai dadu. Dadunya, Bu, yang masalah, Bu, dadunya. Sweet, ya, sweet mungkin ya. Sweet biar bisa melangkah 5, 10 gitu gimana gitu lah. Mikir sendiri lah. Nah. Ya, kepiye caranya? Ya, cari yang lain gitu. Ada solusi, wallahu a'lam. Sudah? Itu namanya apa tadi, Bu? Maisir. Jadi maisir itu ada yang sifatnya satu, yang pakai taruhan, masalah. Yang kedua yang bentuknya games, permainan. Yang permainan ini gimana? Yang rata-rata buat lalai ini tadi disebutkan catur, disebutkan dadu. Dua-duanya tadi sudah disebutkan dalilnya. Terus ansab, sesuatu yang disembahkan untuk berhala. Terus azlam. Nah, sekarang saya bahas azlam. Azlam. Apa sih itu diterjemahkan azlam, Bu? Mengundi dengan dulu kalau orang jahiliyah anak panah disiapkan 3. Anak panah disiapkan 3. Kalau mereka mau punya hajatan ini ya, ada hajatan mereka siapkan anak panah. Terus yang anak panah pertama tuliskan, lakukan atau kerjakan. Anak panah yang kedua tulisannya tidak lakukan. Anak yang panah yang ketiga tidak ada nama. Lalu mereka acak. Ini saya mau punya hajatan manten, saya mau pergi safar, saya mau lakukan acara ini. Milih ini dulu nih. Cocok nggak hari ini? Ya, maka mereka pilih salah satu dari panah ini. Itu namanya azlam. Kalau sekarang apa, Bu? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Hah? Kalau sekarang sama dengan apa, Bu?
Ramalan. Apa? Ramalan primbon, weton neptunya. Ahad itu piro? Kliwon piro? Ya toh? Terus dijumlahke, ya kan? Nah, terus dicocokkan dengan yang pasangannya. Terus digabung, totalnya berapa? Dibagi 3, 4. Baru nanti ada ramalannya. Oh, ini ada sisa nih dari pembagian ini nih. Nah, itu ada ramalannya sendiri. Oh, itu yang ngerti kayak gini kalau di desa itu namanya Mbah Rois, Mbah Kaum. Tuh, Mbah Rois sama Mbah Kaum itu nanti warga datang bawa teh, gula batu, snack macam-macam, terus rembukan untuk hitung dino tadi. Ya, itu syirik. Ya mikir sendiri, Bu. Pertama tentukan ini kan, terus beralih ke nasib kan. Nasibnya baik atau tidak. Berarti dia menyandarkan nasib baik atau tidak pada anak panah. Kalau sekarang itu sama seperti kita itu ya dengan hitungan kayak tadi. Itu kan disandarkan dengan hitungan kayak gitu. Ini hajatannya nanti baik atau enggak kalau milih waktu seperti ini. Lanjut enggak gitu. Akhirnya nganggap sial. Istilah bahasa Arabnya ini melanggar 2 hal. Yang pertama, ini melakukan tatoyur, anggapan sial, tiaroh. Atau bahasa kita itu khurafat. Kemarin saya sebut itu apa? Khurafat, takhayul. Nah itu mitos. Ya, khurafat, takhayul, mitos. Yang kedua yang dia lakukan adalah mencela waktu. Karena kalau sudah pilih waktu ini, dia cela waktu tadi ini waktu jelek, ini enggak baik. Itu mencela waktu namanya. Padahal Allah yang mengatur waktu. Jadi pengertian azlam itu ini, Bu. Azlam. Apa tadi? Anak panah ada berapa? 3 disiapkan. Anak panah pertama tulisannya apa? Lakukan. Yang kedua tidak lakukan. Yang ketiga kosong. Itu sama seperti anak-anak kalau ujian itu hitung ini. Ya tahu, Bu? A, B, C, O, ini paling C ini, wes C ini sudah tadi itu ganggu nih ya. Tuh, sama itu. Pernah nggak, Bu? Oh enggak. Oh dulu masih esai mungkin ya, bukan pilihan ganda. Zaman jadul apa dulu? Hah? Pakai dadu. Enggak, hitungannya untuk pilih ini dulu. Kalau anak sekolah dulu kayak gitu itu. A, B, C, D, E itu tadi kan. Dulu apa? Mainin apa, Bu? Mainin poin. Poinnya jatuhnya di mana? Tangan. Nah itu sudah aneh-aneh, sudah nggak masuk logika lagi itu. Oh pakai bismillah dulu. Oh main mata dengan teman gitu ya. Oh tanya berarti. Sudah. 5 tadi apa berarti? Khamar ya. Khamar masuk najis. Tadi disebutkan dalam Al-Maidah ayat 90 sekaligus 4 hal. Ada situ yang diharamkan khamar, yang kedua maisir, judi, yang ketiga ansab, yang keempat azlam. Terus yang keenam anjing dan babi. Anjing dan babi termasuk najis ain. Najis ain artinya apa, Bu? Ini hewannya najis nih. Wajib mensucikan diri dari keduanya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika anjing menjilat dalam bejana tersebut, hendaklah mencucinya sebanyak 7 kali. Dan yang pertama dengan menggunakan tanah. Lihat. Walago. Tapi kalau ini pengertian dalam mazhab Syafi'i itu jilat. Jilatnya berarti dia jilat di sini. Jilat apa di sini? Jilat wadah. Jadi anjing datang kemudian dia jilat sesuatu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini berlaku semuanya, Bu. Dia jilat piring yang masuk, dia jilat sendok ya juga masuk,
ada yang dikejar-kejar anjing, yo sarungnya digigit misalnya, yo masuk. Pokoknya semuanya tadi dianggap najis ain. Jadi seluruh tubuh anjing itu tadi najis. Nah, hadis ini menunjukkan najisnya anjing, sedangkan babi itu dihukumi najis sama dengan anjing, bahkan lebih parah. Karena makanan babi itu lebih parah daripada anjing. Kita nganggap lebih jorok itu babi dibandingkan anjing. Maka babi dihukumi walaupun tidak ada nas tegas, tidak ada dalil tegas, dihukumi lebih parah daripada anjing. Maka hukumannya sama. Kalau dengan babi juga sama, dicuci 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Nah, ini yang berlaku dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain itu cuma menganggap air liurnya saja, Bu. Air liurnya pun itu ketika anjing, walago itu kalau dalam mazhab Imam Malik, ini ada wadah, ini isi air, anjing datang jilat ini, jilat air ini, maka airnya ini jadi najis, wadahnya ini dicuci 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Jadi ketika disebut najis saat anjing itu jilat ini, baru perlakuannya ini. Perlakuan 7 kali itu 7 kali cucian. Kalau dalam mazhab Imam Malik itu cuma anjing jilat wadah yang berisi air. Adapun anjing itu cuma gigit atau mencium-cium celana misalnya kain gitu, maka cuci 7 kali tidak berlaku. Cuma dicuci biasa saja. Itu dalam mazhab yang lainnya. Kalau ibu mau hati-hati ya ini dilakukan. Anjing dan babi sama ya di sini ya kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Terus 7 yang najis lagi. Ini sebenarnya yang bagian 7 ini terlewat dari sebelumnya. 7 muntahan. Berarti muntah anak atau bayi ataupun dewasa najis kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan cairan yang ada di bisul. Ibu punya ada bisul, ada jerawat gitu, kalau dipecahin kan ada, kita nggak sebut nanah itu kan, ada yang berair gitu ya. Nah itu yang berair tadi najis juga. Ini disamakan dengan darah yang dibahas sebelumnya. Nanti kita bahas, masih tunggu, lanjut Bu, pelan. Udah ya, penting tahu dulu ini dalam mazhab Syafi'i kayak gini. Nanti ada keringanan Bu untuk bayi, nanti sebutkan terakhir. Sekarang kita bagi najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Dalam mazhab Syafi'i najis anjing dan babi termasuk najis mughallazah. Saya akan jelaskan kalau masuk Safinatun Najah lagi. Oleh karena itu dibutuhkan untuk mencucinya sampai 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Hal ini berbeda dengan najis mukhaffafah, najis ringan. Contoh najis mukhaffafah adalah bayi, anak laki-laki yang hanya mengkonsumsi air susu ibu dan belum mencapai 2 tahun. Yang najisnya di sini maksudnya adalah kencingnya. Kencingnya. Apanya? Muntahan air susu. Sebentar Bu, belum, masih belakang ini. Lagi bahas air kencing. Ibu tambahkan kalimat dulu di sini, ini kelewat kalimatnya. Contoh najis mukhafafah adalah kencing bayi. Tambahkan kata kencing Bu. Kencing baik anak laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI, belum dikasih makanan untuk makanan pokok. Biasanya berapa lama Bu? Sampai berapa itu? Nah, berarti di bawah itu. Jika dia pipis di sini atau kena pakaian ibu memakai pakaian ini untuk sholat, ya, maka cukup ambil air di sini, dikatakan di sini. Maka cukup bekas kencingnya diperciki dengan air selain kencing yang mengalir, ya. Maksudnya yang ada di celana. Kalau kencingnya yang ngalir ya tetap najis. Cuma yang ada di pakaian gitu. Ambil air terus diperciki, set sudah. Seandainya masih bau, dimaafkan, ma'fu. Khusus untuk apa tadi Bu? Bayi laki-laki, 2 syarat. Bayi laki-laki yang kedua belum mengkonsumsi makanan.
Makanannya nggak jadi makanan pokok ya, masih bergantung sama ASI. Beda kalau dia sudah ganti dengan makanan jadi pokoknya di situ. Kalau bayi perempuan tetap dicuci. Kalau najisnya bayi perempuan, najis mutawassithah, pertengahan. Nanti ada terakhir, Bu. Sabar. Bu, kenapa bayi laki-laki yang lebih ditekankan di sini? Anak lanang, Bu, lebih repot ngurusnya. Betul nggak? Atau sama juga? Anak laki-laki itu kalau pipis terserah dia loh. Mau pipis di situ, pindah lagi situ. Kata para ulama kayak gitu. Kalau perempuan lebih anteng tetap di tempat gitu. Hah? Kucing juga, kucing nanti, Bu, ya. Dalilnya lihat ya, tentang hadis ini bayi laki-laki dari Ummu Qais binti Mihsan. Bahwasanya ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan anaknya tersebut belum mengonsumsi makanan. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas mendudukkan anak tersebut. Nah, Nabi pangku ini anaknya tadi. Dipangku oleh Nabi SAW. Anak tersebut akhirnya kencing di pakaiannya Nabi. Beliau lantas minta, ambil air. Terus diambil air, dipersihkan pada bekas kencingnya. Set. Beda ya, Bu ya? Beda dengan bayi laki dengan bayi perempuan. Sedangkan selain najis anjing, najis babi, juga selain najis bayi laki-laki, maaf itu tambahkan najis kencing bayi laki-laki, bukan bayinya, kencingnya. Maka termasuk mutawassithah, najis mutawassithah, pertengahan. Caranya dicuci sebanyak sekali saja cukup, tidak disyaratkan mengulang-ulang pencucian jika memang sudah hilang bentuk najisnya. Namun najis mutawassithah tidak cukup diperciki. Contoh najis mutawassithah adalah kencing manusia, kotoran hewan dan darah. Berarti kencing bayi perempuan masuk mutawassithah. Sekarang kita lihat najis yang dimaafkan. Asalnya najis itu mesti dihilangkan dan kita diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya selama dalam segala keadaan. Juga kita diperintahkan menghindari najis karena merupakan syarat sah sholat, baik dihindarkan pada badan, pakaian dan tempat. Namun syariat memberikan keringanan pada sebagian najis dimaafkan karena sulit untuk dihilangkan atau sulit untuk dihindari. Ini adalah bentuk kemudahan syariat Islam bagi umatnya mengangkat kesulitan pada hambanya. Beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah: 1. Percikan kencing yang sedikit, yang sulit dihindari, baik yang terkena badan, pakaian atau suatu tempat. Jadi ini keringanan, Bu. Ada sebenarnya cerita, saya tidak masukkan dalam tulisan ini. Ada seorang sahabat yang berlebihan dalam kencing. Suatu saat, maaf, ini laki-laki dia. Dia karena khawatir ketika itu kencingnya mungkin sambil berdiri, dia biar kencingnya itu nggak kena percikan, dia ambil botol. Nah, dia ambil botol, kemudian dia kencing dalam botol tadi. Kemudian saat itu ada sahabat lain yang tegur. Saya bacakan riwayat lengkapnya. Nah, namanya Abu Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il. Abu Musa itu berlebihan dalam kencing. Dia kencing itu di dalam botol, khaufan min ayyusi bau syai' min rasasihi. Dia cuma khawatir kena percikan kencing. Kemudian dia katakan, inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahu bil maqarid. Dulu Bani Israil kalau kencing, percikannya kena, ini kena kulit atau kena sesuatu gitu, bagian kulit ini dipotong. Saking beratnya syariat mereka, Bu. Jadi setiap kali kencing, ini ada kain gini kena gitu. Oh, ini ada percikan kencing nih. Nah, bagian ini dipotong. Kalau kita kan cukup disiram kan? Nah, ini dipotong, dibuang bagian itu. Terus faqala Hudzaifah mengatakan, harusnya kamu tidak berlebihan dalam kencing seperti tadi. Falaqad ra'aituni anna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasya.
fa'atasyabata halaqa haitin faqama kama yakum ahadukum fabalah. Nah, di sini ceritakan oleh Hudzaifah, saya dulu pernah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing sambil berdiri. Ya, yang katakan Hudzaifah ya, kencingnya itu sambil berdiri, berdirinya itu dekat tembok ketika itu. Kemudian beliau kencing, fasara ilayya faji'tu faqumtu inda akibi hatta faragha. Kemudian dia mendekat, sahabat Abu Hudzaifah ini mendekat sampai Nabi SAW itu selesai dari kencingnya. Maksud dari Hudzaifah, kenapa sampai dia katakan ini terlalu berlebihan? Karena dia sendiri lihat Nabi SAW itu kencing sambil berdiri. Dan orang yang kencing sambil berdiri, kalau laki-laki, Bu, mohon maaf, itu biasanya percikannya lebih besar di situ ada. Maka saat itu berarti ada keringanan, Bu. Kalau kena dia nggak bisa hindari, kena pakaiannya, kena suatu tempat di situ atau ada kain di situ, tetap dimaafkan. Ya, ini jadi keringanan. Masuk najis yang apa? Ma'fu, dimaafkan. Terus yang kedua, sedikit dari darah dan muntah. Kalau muntahannya sedikit dimaafkan. Darahnya sedikit dimaafkan. Kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidaklah dimaafkan. Dia lukai tangannya sendiri, terus darahnya keluar. Sengaja enggak? Sengaja. Darahnya baru masalah itu, najis. Nah, terus lanjut. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka. Darah luka dimaafkan, Bu. Dan nanahnya. Nanahnya tahu ya? Nanahnya juga dimaafkan walaupun banyak. Karena nggak bisa dihindari. Dengan syarat itu keluar dengan sendirinya, bukan disengaja. Terus yang ketiga, kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya. Nah, di kaki sapi misalnya, dia bawa kotoran dari kandangnya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i kemarin kan najis. Dia lewat itu ke kebun, terus itu ada jemur pakan atau jemur rumput gitu. Terus kena injakan tadi, padahal dari kandangnya. Kalau di sini dimaafkan, karena sulit untuk dihindari. Begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah. Susu ini kena misalnya percikan dari kencingnya. Selama itu tidak banyak yang dapat merubah air susunya tetap air susu, ya tidak masalah, dimaafkan. Atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah tadi, ini dimaafkan. Keempat, kotoran ikan. Karena kita bahas kemarin, kotoran apapun dari hewan pokoknya najis. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kotoran ikan pun dalam kolam ikan pun najis. Di sini dikecualikan selama tidak merubah air. Berarti kalau sedikit dimaafkan. Airnya, air dalam akuarium disentuh, kan kotorannya kan nggak banyak. Nah, air tadi tidak najis. Kotoran burung di tempat yang sering disinggahinya karena sulit dihindari, dimaafkan. Terus yang kelima, darah yang terkena pakaian jagal, yang nyembelih kurban, kena pakaiannya. Darahnya najis, namun dimaafkan ketika itu karena sulit dihindari. Namun kalau darah tersebut banyak, tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging. Ibu, daging ayam ada darahnya sedikit nggak? Ada kan? Ibu nggak usah sampai serius, wah ini najis nih, saya harus hilangkan nih. Enggak. Masih ada ikut kemasak ketika itu, ini tidak masuk darah yang dipermasalahkan. Yang keenam, mulut bayi yang tercampur dengan muntahannya. Apa biasanya ibu sebut? Nah, terus ketika dia disusukan oleh ibunya, saat nyusu tadi kena di susu ibunya, tidak masalah, dimaafkan. Terjawab nggak? Jawab. Yang ketujuh, air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu. Apa ini sebut? Apa? Dimaafkan. Jadi ibu nggak perlu ngurus bantal tadi. Wah, ini bantal ini kepiye ya ini ya. Tiap hari ngurus itu terus. Dimaafkan, Bu. Yang kedelapan,
lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang, walaupun yakin di situ terdapat najis karena sulit dihindari sehingga dimaafkan. Lagi hujan-hujan tanah sini nih becek, terus jenengan lewat, kena ketika itu sedikit bu, dimaafkan bu. Ya, keringanan dalam syariat kita. Nggak usah sampai waduh ini kepiu saya angkat gini ya. Akhirnya susahkan ibu juga. Terus yang ke-9, bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, yang jatuh pada cairan. Nah ini jatuh pada minum, ya. Seperti lalat, nyamuk, semut dengan syarat itu jatuh sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut. Jadi jatuh sendiri. Ibu nggak ambil lalat terus masukkan dalam air, enggak. Kalau ibu ambil, celupkan itu, ini kurang kerjaan, masalah. Paham kan? Tadi ada kalimat itu maksudnya jatuh sendiri. Tiba-tiba lalat ada jatuh di sini nih. Dimaafkan. Lalatnya dimaafkan, lalatnya dicelupkan, dibuang. Nanti ada hadisnya sini. Ada semutnya, semutnya juga dimaafkan, dibuang saja. Nggak buat jadi najis. Selama tadi apa? Tidak merubah cairan tadi. Kan nggak jadi. Ada teh itu nggak jadi teh semut kan? Teh saja kan kita sebut. Karena semutnya nggak dominan. Berarti tidak masalah. Dalilnya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi inna'i ahadikum falyamsu kullahu tsumma liyatrahu, fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an." Jika seekor lalat jatuh di tempat minum salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tersebut, lalu buanglah, suruh buang. Karena di salah satu sayapnya terdapat penawar dan sayap lainnya adalah racun. Boleh minum nggak? Kalau mau. Karena dari lanjutan hadis nggak disuruh di sini. Cuma disuruh apa tadi? Celupkan, buang. Cairan ini gimana? Tidak najis. Terserah mau diapain. Terserah ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di pembahasan najis yang dimaafkan. Besok baru kita bahas detail najis mukhaffafa, mughalladha, mutawassito dan cara pembersihannya. Pengumuman. Nanti Rabu pertama Bu, kalau ibu-ibu mau bawa pakaian layak pakai nanti mau disumbangkan untuk Darus Sholihin karena mau dipakai tanggal 15 September, mau dibagi saat kajian akbar. Ibu bisa kumpulkan nanti di sini. Ya, nanti ada tempat nanti untuk ini untuk disumbangkan untuk Darus Sholihin. Karena nanti setiap jamaah yang datang pas tablik akbar 15 September diisi oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Nanti mereka mendapatkan jatah pakaian tadi. Ya, rata-rata yang tidak biasa menggunakan. Ya, biar nanti mereka pakai yang layak untuk keseharian, nutup aurat. Kemudian yang kedua, tadi apa lagi ya? Oh iya, ada kajian saya besok Kamis di Masjid Mu'adz habis jam 10, dari jam 10 sampai mendekati zuhur. Bahasan masih tentang kisah, besok tentang 3 orang yang mensyukuri dan kufur nikmat. Terus hari Sabtu malam Minggu ada kajian di Masjid Mataram, Masjid Gede Mataram ya. Ba'da Isya sampai jam 9 untuk umum, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti ada jalan yang ditutup sehingga lewat gak jadi. Oh, masih bisa dilewati. Jadi jalannya tetap jalan normal, nggak jadi ditutup. Nggak jadi ditutup, masih jalannya seperti biasa, belum ditutup. Baik, itu untuk kajian Kamis dan malam Ahad Pahing besok insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Nah, Bu. Masalah judi. Nah, time zone. Yang pakai koin. Waktu saya bawa anak ke situ Bu, saya nggak jadi main. Karena apa? Coba lihat. Beli tiket kan? Koin, tiket. Tiket dulu toh?
Terus setiap permainan nanti masukkan sini kan tadi ini kan koin ya, koin. Dia main basketball, masuk berapa kali gitu, terus nanti keluar tiketnya kan? Keluar tiketnya lagi. Ada juga yang mesin gerak terus ambil boneka yang mau dipilih kan? Nah, kadang itu bisa ngambil, kadang nggak bisa terangkat kan? Nah, itu tadi yang namanya goror. Masuk maisir. Besok nggak usah diajak ke situ lagi. Tuh. Hah? Mancing lagi, mancing. Iya, mancing ikan beneran. Saya sebutkan lagi, bisa jadi judi, Bu. Mancing. Masuk berapa? Ada yaitu yang masuk sampai 200.000, 300.000 ya dah. Terus nanti ambil yang dapat ikan ini, ada ikan tertentu, Bu. Ikan emas atau apa gitulah yang mereka sebut. Kalau ada yang dapat ikan ini, jenis ini, ditukar dengan hadiah. Hadiahnya apa? Ikannya cuma 1 atau 2. Judi. Kalau mancing biasa saja nggak apa-apa. Yang penting nggak habiskan waktu. Ada mana kotak pertanyaan buat teman-teman? Oh iya, mau nggak, Bu? Hah? Giveaway gimana bentuknya? Tergantung bentuknya. Kalau nggak ada prasyarat dari peserta harus beli ini gitu, boleh. Jadi misalnya, ayo siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya pilih nanti pertanyaan yang jawaban terbaik nanti akan dapat hadiah gitu. Sah-sah saja boleh. Dia mau panggil teman-temannya untuk follow gitu nggak masalah, karena dia dari kita gitu. Yang penting nggak suruh beli sesuatu gitu. Kue dengan foto terbaik, terus peserta punya peran serta sumbang apa gitu nggak? Bayar untuk ikut pelatihannya biasanya. Cuma bikin aja, nah, masih boleh. Kalau yang penting tidak ada dari peran serta peserta di situ. Benar, seorang laki-laki tidak boleh memakai baju yang berwarna merah polos. Merah polos dihindari. Merah darah. Namun yang dimaksud adalah dari atas sampai bawah merah gitu. Nggak boleh. Karena hadisnya larang, katakan tidak boleh. Kalau masih ada campur warna lain gitu, ada garis-garis, ada di sini strip hijau, strip putih, masih boleh. Yang tidak boleh yang merah polos semuanya. Apa hukumnya kita datang ke acara resepsi orang non muslim? Hindari pas ritual ibadah. Kalau itu terpaksa untuk hadir. Bagaimana hukumnya muslimah yang skip? Gimana hukum tentang wisata religi yang datang ke tempat makam-makam tertentu dari orang soleh? Kalau tujuannya hanya ke tempat itu jadikan tempat pokok dan nganggap doa afdol di situ, maka masuk dalam hadis Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah bersengaja lakukan perjalanan jauh dengan tujuan cari tempat, dan tempat itu dikhususkan untuk ibadah. Ingat ya, dia pergi jauh terus tempat itu dijadikan tempat khusus untuk ibadah. Kecuali pada 3 tempat saja, Masjidil Haram, ya, kemudian Masjidi Hadza, kata Nabi, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Jadi melanggar hadis tadi. Gimana jika cucu berkorban untuk kakek dan neneknya yang sudah meninggal? Sah, dan itu jadi sedekah jariyah untuk simbah. Apakah ada puasa safar? Allah, safar masih boleh puasa, namun kalau tanya puasa khusus ketika safar tidak ada.
Bagaimana dengan kisah siksa kubur karena kencing tidak bersih? Batasannya bersih seperti apa? Batasannya itu kalau ini kena dikarenakan satu, tidak menutupi diri saat kencing. Orang lain lihat, perhatikan dia. Yang kedua, kencingnya tidak beres ketika itu karena najis masih ada dan kena celana. Beda kalau ini percikan ya. Kalau percikan dimaafkan tadi. Kalau sholat di rumah, ketika mendengar azan, kita bersiap sholat. Apakah sholatnya nunggu iqomah? Enggak. Kalau ibu-ibu tidak pakai patokan iqomah di masjid. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka berhutang dan dia suka foya-foya, dan dia sering meminta uang juga karena tidak bekerja? Beliau ini sudah tua. Lain kali nggak usah pinjamin dia uang, biar nanti sadar akan hidupnya yang susah. Bolehkah jika setelah sholat wajib kemudian zikir sampai bacaan Allahumma anta salam lalu langsung sholat sunnah? Boleh. Yang penting ada zikir sebentar. Yang paling ibu jaga sampai Allahumma antas salam. Untuk ibu-ibu yang sholat di rumah, apakah antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh harus dilakukan tanpa jeda? Bisa dengan jeda, bisa tanpa jeda. Hal ini tidak diatur banyak, Bu, jadi bebas. Dalam lingkungan masjid komplek, apakah harus menunggu imam menoleh ke makmum dulu baru boleh meninggalkan masjid? Tadi cuma sunnah, Bu. Seandainya ada kerepotan, misalnya bawa anak terus anaknya nangis-nangis, selesai imam salam langsung ketika itu bawa anak keluar, boleh. Saya pernah membaca sholat gerhana saat imam membaca surat, apakah boleh? Saya pernah membatalkan sholat gerhana saat imam membaca surat, apakah boleh? Sholat sunnah baiknya tetap lanjut, nggak dibatalkan tengah-tengah kalau tidak ada sebab. Saya pernah membaca Quran dalam keadaan selesai haid tetapi belum mandi wajib, apakah boleh? Baca boleh, namun belum boleh menyentuh langsung. Bagaimana hukumnya ketika saya sholat asar sangat mepet dan sehingga ketika di rakaat pertama sudah terdengar azan maghrib? Wah, ini namanya sudah undur-undur waktu. Apakah harus qadha asar? Kalau memang ketiduran ada uzur, Bu. Kalau tidak ada uzur kayak gini ya dosa. Namun tetap kerjakan sholat asar. Teman saya melahirkan 14 Agustus. Untuk akikah 7 hari, hari pertama dihitung tanggal berapa? Kalau 14 Agustus pagi atau siang, maka hitungannya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tanggal 20 nyembelih kambing. Ada salah satu sarana belajar membaca dengan menggunakan kartu dan metode penggunaannya dengan permainan seperti ular tangga, menggunakan dadu. Baiknya dihindari, ganti dengan metode yang lainnya. Kalau undian di toko-toko gimana hukumnya? Kalau itu ada peran serta dari pembeli ada nyumbang sesuatu, beli sesuatu, terus dapat kupon, nah itu jadi judi nantinya. Air mani najis atau tidak? Air mani itu suci, tidak najis. Dalam koperasi biasanya ada kegiatan simpan pinjam di mana bagi peminjam akan dikenakan jasa sesuai dengan kesepakatan. Itu jasa riba. Setiap akhir tahun dari jasa tersebut dijumlahkan dan dibagikan kembali pada anggota. Berarti bagi-bagi riba. Hasil dari penjualan rumah yang dibelikan tanah lagi, apa harus bayar zakat 2,5%? Enggak, belum. Tunggu 1 tahun dulu. Enggak langsung ketika rumah laku atau tanah laku. Hasil penjualan mobil apa juga harus dikeluarkan zakat 2,5%? Tidak juga. Nunggu dulu 1 tahun. Kalau kita ke kamar mandi kencing tidak di kloset tapi di lantai, otomatis kita kena kencing kalau harus disiram. Apakah berapa kali terus kita masih kena najis? Sebaiknya harus gimana? Siram lantai, siram kaki, sudah, maka was-was nanti akan hilang. Terakhir, bagaimana menurut Al-Quran yang sudah kurang lebih 40 tahun? Apa ini? Menanyakan bagaimana merawat Al-Quran yang sudah kurang lebih 40 tahun.
warnanya sudah kuning kertasnya, halaman tidak lengkap, terima kasih. Kalau memang sudah tidak lengkap bisa ganti. Ya, cukup itu disimpan saja, pakai Al-Quran yang lainnya biar lengkap dan mudah untuk dibaca. Adapun kalau ingin dibuang nggak boleh, kalau cuma buang saja gitu nggak boleh. Baiknya dibakar, biar nanti tidak dihinakan Al-Quran tadi. Raki. Sini ditanya syarat ikut daurah yang diadakan untuk tablik akbar tadi. Kalau tablik akbarnya boleh diikuti umum 15 September. Kalau yang daurahnya harus dapat undangan. Undangannya itu hanya ketentuan dari saya. Harus lobby saya kalau begitu. Baik, itu saja. Nanti tanya saya sama Ibu Sofia, ada undangan atau tidak. Ya. Kita cukupkan untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pada Rebu yang pertama dan besok Kamis, dan ada malam Ahad di Masjid Gede Mataram. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.